Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Murtadin, yaitu Abraham Effendi Usman. Katanya si Murtadin. Di videonya dia menanyakan tentang Nabi Isa adalah hakim yang adil. Jadi kalau Nabi Isa itu hakim yang adil, itu sama dengan Tuhan. Itu sih menurutnya. Tapi ini nggak tahu pertanyaan atau mengalihkan atau coba merubah pemikiran kita supaya mengikuti seperti Yesus lah gitu. Nah, sebelum kita jawab, kita lihat videonya. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara kita, ataupun saya khususkan ya kepada para mu'alaf, tolong sebelum habis menonton video ini, letakkan dan taruh hati dan pikiran saudara di tempat yang netral, sehingga menemukan satu kebenaran. Belum apa-apa sudah mencaci maki, sudah menghina. Ini jangan ya. Ini tidak dibenarkan. Nah, pertanyaannya, siapakah Isa Al-Masih itu? Siapakah Isa Al-Masih itu? Bukankah dia seorang nabi? Isa Al-Masih, Bapak Ibu, seorang nabi dan rasul yang wajib dan yang harus diimani oleh umat Islam. Nabi dan rasul yang ke-24 sebelum Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Itu adalah Isa Al-Masih. Yang ke-23 itulah Nabi Musa alaihissalam tuwasalam, dan yang ke-24 Isa Al-Masih alaihissalam tuwasalam. Dia adalah seorang nabi dan rasul. Bapak Ibu, pertanyaan yang selanjutnya, kenapa dia dikatakan hakim yang adil? Kenapa Isa Al-Masih ini dikatakan hakim yang adil? Bukankah dia ini adalah seorang nabi dan rasul? Kalau memang dia ini seorang nabi dan rasul, berarti dia adalah sama dengan kita, manusia biasa. Cuma dia, kelebihan dia adalah dia dikasih pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan sebagai rasul. Dan pertanyaannya, kenapa dia dikatakan hakim yang adil? Bukankah tidak ada satu manusia pun yang adil? Bukankah keadilan itu hanya milik Allah, hanya milik Tuhan semata? Hanya Allah yang punya keadilan, hanya Allah yang bisa berlaku adil. Kalau manusia tidak bisa berlaku adil. Kenapa? Karena sejak dalam kandungan manusia itu adalah sudah mewarisi kesalahan dan dosanya dari satu orang yang bernama Adam. Gara-gara Adam, satu orang yang melakukan kesalahan, imbasnya kepada umat manusia sampai tahun 2020 ini, Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, kenapa Isa Al-Masih juga dikatakan hakim yang adil? Bukankah hanya Allah saja hakim yang adil? Bapak Ibu dikasih Tuhan, silahkan jawab ya, khususnya kepada para mu'alaf. Nah, itulah videonya. Emang tidak perlu sih ditayangkan, habis kepanjangan. Toh intinya pertanyaan tersebut yaitu Nabi Isa adalah hakim yang adil, sehingga dia menyamakan dengan Allah, karena tidak ada manusia yang adil selain Allah. Tapi menurut saya sih ini bukan pertanyaan, lebih tepatnya ke penggiringan pemikiran, supaya kita mempercayai Yesus juga dituhankan di Al-Quran. Baik, saya akan coba jawab video si Usman ini, atau pertanyaan si Usman ini. Nah, si Usman Murtadin ini mengutip salah satu hadis dan memotongnya, yang diambil itu yang menguntungkan bagi dia gitu, atau bagi kepercayaan si Usman ini. Padahal kalau dibaca keseluruhan, bunyinya seperti ini atau isinya seperti ini. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, di mana akan turun pada kalian Ibnu Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Nah, si Usman ini ngambilnya hakim yang adil saja. Padahal kalau teruskan, dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus pajak, dan akan melimpah ruah harta benda, hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Nah, kenapa dia tidak mau membaca semuanya? Dikarenakan di hadis ini ada yang berbunyi, dia akan menghancurkan salib, membunuh babi. Nah, kita tahu siapa umat yang bersalib itu dan siapa yang suka makan babi. Ayo, jadi jelas di hadis ini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu akan menjadi hakim yang adil bagi umat bersalib dan pemakan babi. Jelas kan? Nah, pertanyaan kenapa Nabi Isa disebut hakim yang adil? Sebenarnya arti kata hakim di sini bukan sebagai pengambil keputusan, tetapi maksudnya sebagai saksi. Ketika
turun ke dunia pada hari kiamat nanti, Nabi Isa alaihissalam akan memberikan kesaksian kepada manusia tentang apa yang mereka perselisihkan di antara mereka sepeninggalannya. Pada saat itu beliau akan memberikan kesaksian bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Bisa dilihat di Al-Imran ayat 19. Kalaupun si Utsman ini menganggap Nabi Isa alaihissalam itu benar hakim yang adil, tetap tidak bisa disandingkan dengan Allah. Karena Nabi Isa adil, sedangkan Allah itu maha adil. Jadi maha adil. Jelaskan, sebenarnya si Utsman ini tidak paham pada Alkitabnya. Padahal Alkitab yang dia imani itu terdapat jawaban dari pertanyaan dia. Mari kita buka di Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, di ayat ini jelas Yesus tidak akan menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi Yesus itu bukan sebagai hakim, tetapi sebagai penyelamat. Dan sebagai penyelamat pun hanya pada waktu itu saja. Pada waktu ketika pada zamannya Yesus. Kenapa bisa seperti itu? Karena Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jelas ya? Di ayat itu berbunyi seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Untuk lebih jelasnya, ntar di video selanjutnya akan kita bahas seorang penolong itu siapa. Kita kembali ke hakim yang adil. Jadi jelas di Alkitab Yohanes 12 ayat 47 menerangkan bahwa Yesus bukan sebagai hakim. Ayat ini menegaskan bahwa Yesus bukan sebagai hakim, tetapi sebagai penyelamat. Kalau kata hakim tersebut diartikan sebagai saksi atau yang memberi kesaksian, ini benar karena tidak akan bertabrakan dengan Yohanes 12:47 dan hadis Nabi tersebut. Kalau saja si Utsman Murtadin ini memaksakan Nabi Isa atau Yesus sebagai hakim, Nabi Isa atau Yesus sebenarnya akan menjadi hakim bagi si Utsman itu sendiri. Kenapa? Mari kita baca lagi Yohanes 12 ayat 47. Di ayat ini berbunyi, jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak akan menjadi hakimnya. Siapakah seseorang di ayat ini? Jelas, seorang di ayat ini adalah Muslim. Kenapa? Karena seorang Muslim mendengar dari pendeta bahwa Alkitab menerangkan Yesus adalah Tuhan, semua Muslim tidak menuruti, tidak melakukan penyembahan kepada Yesus. Nah, di sini siapa yang menuruti atau menyembah Yesus? Ya si Utsman sendiri menganggap Yesus sebagai Tuhan. Terus kita juga bisa baca di hadis Nabi. Di sini ada berbunyi, dan demi jiwaku yang berada di tangannya. Sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Ibnu Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi. Nah, siapa yang memakai lambang salib dan siapa yang suka makan babi? Ternyata Yohanes dan hadis Nabi tersebut ada hubungannya. Apakah kebetulan? Tentu tidak. Ini karena Yesus pernah berkata ada seorang penolong yang lain. Dan akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, itulah mungkin jawaban yang bisa saya berikan untuk Murtadin Utsman. Dan di video, kalau nggak salah di videonya dia berkata akan masuk Islam lagi kalau ada yang bisa menjawabnya. Tapi saran saya, Anda mendingan jangan dulu masuk Islam, tapi belajar dulu memahami Alkitab atau Al-Quran, biar tidak bolak-balik Kristen Islam, kayak angkot aja, PP. Nah, untuk kalau soal Nabi Isa kalimatullah atau Nabi Isa ini adalah roh Allah, saya akan coba jawab di video selanjutnya. Demikian video ini, semoga bermanfaat bagi orang yang akan mencari kebenaran, bukan pembenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.